Saudara-saudara yang Kristus kasihi, terima kasih atas kehadiran Anda di doa pagi bersama Heaven Ministry. Banyak di antara kita yang merasa sebagai orang Kristen kita semua pasti masuk surga. Jadi hidup kita orang tenang-tenang saja. Kita merasa bahwa apabila kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita pasti masuk surga. Apakah demikian kebenarannya, saudara-saudara? Mari kita membaca dalam ayat-ayat di bawah ini. Sebagaimana saya khotbahkan kemarin bahwa saat ini di gereja-gereja ada dua ajaran tentang keselamatan atau soteria. Kemarin kita sudah membahas ajaran yang pertama, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen pasti masuk surga, atau ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ada gereja-gereja yang saat ini mengajarkan hal tersebut ya saudara-saudara. Jadi menurut gereja ini apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pasti selamat karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Baik. Pada pagi hari saya akan menjelaskan ajaran yang kedua, itu tidak semua orang Kristen masuk surga. Ajaran ini mengajarkan bahwa walaupun seseorang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi orang itu belum tentu masuk surga. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan kemarin dalam khotbah saya 2 hari ini, saya akan menjelaskan pakai banyak ayat Alkitab. Hal ini untuk menunjukkan ayat-ayat mana yang dipakai untuk mendukung ajaran tersebut. Jadi ada dua ajaran, ada dua pendukung ya. Yang satu sekali selamat tetap selamat, yang kedua belum tentu selamat. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di dalam ajaran ini dikatakan bahwa seorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, kemudian dibaptis adalah baru langkah awal untuk menerima keselamatan. Untuk dapat masuk surga, maka orang itu harus taat kepada Yesus, baru ia akan menerima keselamatan. Pendapat ini didasari ayat Alkitab yang mengatakan, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Latar belakang ayat ini ya, Yesus mengajar orang banyak, dan bagaimana biasanya ia mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang akan dipanggil tapi hanya sedikit yang akan dipilih. Ingat, itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kemudian di dalam Markus 13 ayat 27 dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan lagi, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ada orang yang dipilih, ada orang pilihan, ada orang yang tidak dipilih. Ayat yang ketiga lagi mengatakan di Ibrani 5 ayat 9, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, maksudnya Tuhan Yesus, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ada syarat yang Tuhan berikan agar mendapat keselamatan yang abadi, yaitu harus taat kepadanya. Kemudian saudara-saudara, hanya Tuhan yang mengetahui siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Jadi saya sendiri tidak tahu saya selamat atau tidak, saudara juga tidak tahu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita semua yang sudah taat pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus selamatkan. Sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara, ada sebuah buku yang bernama Buku Kehidupan. Di dalam buku tersebut tertulis nama orang-orang yang akan selamat nantinya. Jika ada yang mengetahui tentang buku kehidupan dalam akun kami @Heaven Ministry, akun kami di TikTok ya, saudara akan menemukan video kartun yang mengilustrasikan tentang buku kehidupan. Anda cari di situ Gerbang Sorga. Anda tidak usah follow kami, tonton saja video-videonya, banyak video kartunnya. Saudara-saudari Kristus kasihi, Tuhan ingin agar semua manusia masuk surga, tapi Tuhan tidak ingin menjadikan manusia robot yang memberikan kehendak bebas atau free will kepada manusia. Apakah manusia mau taat padanya atau manusia tidak mau diperintah oleh Tuhannya, dan apa yang menjadi pilihan manusia akan dihormati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Musa yang ingin menyelamatkan bangsa Israel dari murka Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran ayat 32 ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi di situ Musa berkata agar Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa orang Israel. Kenapa? Tuhan sudah murka kepada bangsa Israel dan ingin menghapuskan bangsa Israel dari muka bumi. Tapi Musa berkata, kiranya engkau menghapuskan namaku dari buku kehidupan untuk menggantikan dosa orang Israel tersebut. Saudara-saudara, Musa mengatakan hal tersebut di atas karena Tuhan murka kepada bangsa Israel yang selalu menggerutu dan bersungut-sungut. Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel dan akan buat bangsa yang baru dari Musa.
Tapi Musa membela bangsa Israel dan mengatakan hal tersebut di atas. Dari ayat di atas kita juga mengetahui bahwa Musa tahu persis namanya tercantum dalam buku kehidupan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengetahui nama kita tercantum dalam buku kehidupan? Jadi saudaraku, manusia yang tidak terdapat namanya dalam buku kehidupan ialah manusia yang tidak akan masuk surga dan pasti masuk neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah manakah yang kita percayai? Apakah keselamatan memang berlaku selama-lamanya? Sepanjang kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mengakui Yesus sebagai anak manusia, kalau memang keselamatan berlaku selamanya, saudara-saudara, untuk setiap orang Kristen dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kenapa Tuhan menolak orang-orang ini seperti tulis dalam Matius 7 ayat 21-23? Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kan aneh ya saudara-saudara. Orang-orang ini berbuat banyak hal untuk Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan juga membiarkan orang tersebut memakai namanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Tapi kenapa orang tersebut ditolak? Kalau orang yang sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan sorga ditolak, bagaimana dengan nasib orang Kristen kebanyakan? Bukankah dalam Matius 7 ayat 17 dan 20 tertulis, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengambil mereka. Saudara-saudara, kalau orang yang sudah berbuat banyak kebajikan dengan memakai nama Tuhan dibuang oleh Tuhan, bagaimana dengan orang yang Kristen kebanyakan yang biasa-biasa saja? Jangankan menyembuhkan orang sakit, kalau ada alkohol di gereja kerjanya maju melulu, atau kayak ada acara begini minta didoakan terus sama pendetanya. Bukannya dia berdoa sendiri, doa puasa cari Tuhan sepenuh tenaga. Nah, kalau gitu apakah setiap orang Kristen masuk surga? Jadi saudara-saudara, pertanyaannya, apakah setiap orang Kristen masuk surga? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan sendiri mengatakan, siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih. Saudara-saudara mau tahu yang masuk surga? Ini ayat kuncinya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudah jelas ya saudara. Jadi kehendak Bapa itu yang terutama dalam Alkitab. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan seperti dalam Alkitab, kita pasti masuk surga. Yang kedua, kita harus dapat mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan dan ajarkan, bahwa kita harus mengenal Roh Kudus. Kita harus bisa mendengar suaranya. Apakah Anda sudah mencari Roh Kudus dengan senang hati? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita mau diakui dan dikenal oleh Tuhan Yesus sebagai dombanya, kita harus mendengar suaranya dan mengikuti perintahnya. Saudaraku, mengapa saya ngotot ingin saudara dapat mengenal suara Roh Kudus? Karena saya ingin saudara punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri akan menolong kita menjadi anak Allah. Hal ini dapat kita baca dalam Galatia 4:6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, itu yang dimaksud Roh Kudus, dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, kita akan dapat berseru ya Aba ya Bapa. Artinya saudara saya bukan orang yang akan dihukum dan masuk neraka, tapi kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saudara bisa berkata ya Aba ya Bapa dari dalam hati, berarti kita pasti masuk surga karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Itulah makanya saya selalu bilang berbicara dengan Roh Kudus. Jadi tahapan orang Kristen agar masuk surga ialah pertama percaya, menerima baptisan, melakukan kehendak Tuhan, taat sampai mati. Sampai di sini khotbah saya, saudara-saudara, mengenai apakah orang Kristen masuk surga.